Luis Figo dari kapten Barca menjadi musuh Camp Nou. Tahun 2000, sebuah janji kampanye politik mengubah sejarah El Clasico. Florentino Perez berjanji, kalau saya terpilih sebagai presiden Real Madrid, saya akan bawa Luis Figo dari Barcelona. Kedengarannya mustahil. Figo adalah ikon Barcelona, kapten, simbol loyalitas. Tapi siapa sangka, Perez benar-benar menepati janjinya. Dengan skema prakontrak dan ancaman denda 26 juta euro jika mundur, Figo terikat secara hukum. Ketika Perez menang, Figo tak punya pilihan. Transfer ini membuat publik Katalan murka. Saat El Clasico, Figo dilempari kepala babi. Tapi bagi Madrid, dia adalah bintang pertama era Galacticos. 5 musim, 2 trofi La Liga, 1 Liga Champions, dan 1 Ballon d'Or. Jadi buktinya, Figo bukan cuma transfer. Dia simbol kekuasaan awal dari era baru. Kontroversial, berani, dan tak terlupakan. Luka Jovic, mesin gol Bundesliga yang tersesat di Bernabeu. 2019, Real Madrid mencari penerus Benzema. Pilihannya jatuh pada Luka Jovic, striker muda Serbia yang mencetak 27 gol dalam semusim bersama Eintracht Frankfurt. Dibayar 63 juta euro, Jovic adalah investasi besar. Ia diharapkan jadi predator baru di Bernabeu, namun kenyataannya tak sesuai harapan. Adaptasi lambat, minim gol, tak nyambung dengan gaya main Madrid. Dalam 3 musim, hanya segelintir gol. Tahun 2022, ia dilepas gratis ke Fiorentina. Tapi Madrid menyelipkan klausul, 50% penjualan masa depan tetap milik mereka. Jovic jadi pengingat bahwa harga mahal bukan jaminan sukses. Tekanan Bernabeu tak bisa ditaklukkan semua orang. Ricardo Kakak, kilau Ballon d'Or yang redup di ibu kota Spanyol. 2009, Ricardo Kakak datang dari AC Milan seharga 67 juta euro. Pemilik Ballon d'Or 2007, Raja Lini Tengah, ikon sepak bola Brazil. Saat tiba, dunia menyambut. Tapi cedera menjadi penghalang utama. Meski mencetak 29 gol dan 39 assist dalam 120 laga, performa Kakak tak pernah mencapai puncak seperti di Milan. Apalagi ia datang bersamaan dengan Cristiano Ronaldo yang langsung mendominasi panggung. Kakak adalah kisah tentang harapan yang tidak pernah tuntas. Tidak gagal total, tapi juga jauh dari sempurna. James Rodriguez, pangeran Kolombia yang bersinar sekejap. 2014, dunia terpana pada satu nama, James Rodriguez. 6 gol di Piala Dunia, sepatu emas, dan 1 gol voli spektakuler ke gawang Uruguay. Madrid tak ragu menggelontorkan 75 juta euro untuk merekrutnya dari AS Monaco. Di musim debutnya, 13 gol, 13 assist. Tapi cedera dan persaingan membuat karirnya menurun. Dipinjamkan ke Bayern, lalu dilepas ke Everton. Total 125 laga, 37 gol, 9 trofi. Karirnya di Madrid tak bertahan lama, tapi cukup membuktikan ia memang datang untuk meraih kejayaan, bukan sekedar sensasi sesaat. Zinedine Zidane, dari maestro jadi raja Bernabeu. 2001, Zidane dibeli dari Juventus harga 77,5 juta euro, transfer terbesar di dunia saat itu. Tapi Madrid tak sekedar membeli pemain, mereka membeli pelukis lapangan. Dalam 5 musim, ia mencetak 49 gol, memenangkan Liga Champions berkat gol voli ikonik di final 2002 dan 1 La Liga. Namun warisannya berlanjut setelah pensiun. Sebagai pelatih, Zidane mempersembahkan 3 Liga Champions beruntun, 11 trofi total. Ia bukan hanya legenda di lapangan, tapi arsitek kejayaan di pinggirnya. Aurelien Tchouaméni, si pewaris tahta dari Monaco. Tahun 2022, di tengah bursa transfer yang penuh spekulasi, Real Madrid bergerak senyap tapi pasti. Mereka membayar 80 juta euro untuk seorang gelandang muda asal Prancis, Aurelien Tchouaméni. Siapa sangka, rekrutan ini justru menjadi batu pondasi lini tengah generasi baru. Belum pernah merasakan Liga Champions, tapi Tchouaméni hadir bukan untuk belajar. Ia datang untuk menggantikan monster di lini tengah, Casemiro. Dan begitu resmi bergabung, Casemiro langsung dilepas ke Manchester United. Itulah Real Madrid, cepat, tegas, dan tanpa basa-basi. Tchouaméni bukan tipikal bintang glamur, tapi justru karena itu ia cocok. Diam-diam ia menguasai lapangan, menyatukan ritme permainan, dan memperlihatkan kedewasaan yang luar biasa. Trofi yang ia bantu raih, Copa del Rey, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub. Kalau terus seperti ini, bukan mustahil, ia akan menjadi tiang utama generasi emas berikutnya. Cristiano Ronaldo, dari manusia biasa jadi raja Bernabeu. Tahun 2009, Real Madrid tak lagi hanya membeli pemain, mereka membeli fenomena. Cristiano Ronaldo dengan harga 94 juta euro menjadi pemain termahal di dunia saat itu.
Tapi hasilnya, seolah Real Madrid mendapat diskon besar-besaran. 450 gol, 131 assist, 438 laga, semua dicetak dalam 9 musim. Dengan Ronaldo, Bernabeu menjadi panggung opera dengan satu pemeran utama, CR7. Trofi bersama Real Madrid, 4 Liga Champions, 2 trofi La Liga, 2 Copa del Rey, dan 4 Ballon d'Or selama di Madrid. Tapi Ronaldo tak hanya memenangkan trofi, ia menciptakan standar baru. Tanpa CR7, sepak bola Eropa terasa kurang bumbu. Transfer ini bukan sukses, ini sejarah. Gareth Bale, roket dari Wales yang punya dua wajah. 100 juta euro, rekor dunia waktu itu. Bale datang sebagai pelengkap trio maut bersama Ronaldo dan Benzema. Ia membawa kecepatan, tenaga, dan sepakan dari jarak jauh yang bisa menghancurkan siapapun. Dan ya, Bale menyumbang malam-malam luar biasa, gol final Copa del Rey lawan Barcelona dan tendangan salto di final Liga Champions 2018. Tapi tak semua berjalan mulus. Bale sulit beradaptasi, tak fasih bahasa Spanyol, sering cedera, dan ia lebih suka main golf daripada ikut latihan, kata media Spanyol. Tapi ia tetap membawa pulang 15 trofi, 5 Liga Champions, 3 trofi La Liga, 106 gol. Gareth Bale bukan sosok yang mudah dicintai Madridista, tapi ketika dibutuhkan dia muncul, seperti hantu di malam final. Jude Bellingham, bocah Inggris yang menjadi Raja La Liga. Musim panas 2023, seorang anak muda dari Inggris menolak pulang kampung ke Premier League. Ia malah datang ke Madrid dengan harga 103 juta euro. Banyak yang bertanya, terlalu muda, terlalu cepat, tapi jawabannya datang sangat cepat. Bellingham langsung menjadi mesin di lini tengah Madrid. Usianya 20 tahun tapi main seperti umur 30. Dalam musim perdananya, 19 gol di La Liga, pemain terbaik Liga, dan juara Liga Champions. Gelar besar musim debut, juara La Liga, juara Liga Champions 2024. Bellingham adalah wajah baru Madrid, muda, tenang, ambisius, dan siap memimpin. Dan semuanya baru saja dimulai. Nomor 1, Eden Hazard, mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. 115 juta euro, itulah harga yang dibayar Madrid untuk mengangkut Eden Hazard dari Chelsea pada 2019. Ia dijanjikan sebagai penerus Ronaldo, sebagai Galactico baru. Tapi, nasib berkata lain. Cedera, kurang bugar, kehilangan ritme. Dalam 4 musim, Hazard hanya tampil 76 kali dan mencetak 7 gol. Biaya per gol lebih dari 17 juta euro. Tak ada cerita yang lebih menyakitkan dari ini. Pada 2023, kontraknya diputus lebih awal. Tak lama setelah itu, Hazard pensiun, sebuah akhir sunyi untuk karir yang pernah dipuja. Real Madrid bukan cuma tempat bermain sepak bola, ini adalah medan perang ambisi, tempat mimpi terbesar lahir dan kadang karam. Dan dari setiap transfer mahal, selalu ada satu pelajaran, harga bisa ditebus, tapi sejarah tak bisa dibeli. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar siapa transfer Real Madrid favoritmu, atau siapa yang kamu anggap gagal total. Sampai jumpa di episode berikutnya.